Di video kali ini kita akan belajar sedikit mengenai cara membuat aplikasi Ruby on Rails, uh, menginisiasi sebuah aplikasi baru Ruby on Rails, dan bagaimana caranya, cara mudah ya. Saya nggak bilang cara paling ideal, tapi saya lebih suka mengatakannya cara yang paling mudah kita menginstall atau memasukkan template HTML yang kita bisa dapatkan di internet ke dalam aplikasi Ruby on Rails kita. Oke, mungkin introduction singkat dulu ya kenapa Ruby on Rails gitu. Jadi Ruby on Rails ini itu diluncurkan atau dirilis pada tahun 2004, dan Ruby on Rails sendiri juga banyak digunakan di berbagai aplikasi yang udah cukup besar atau raksasa ya, seperti Twitter itu pakai Ruby on Rails, Airbnb itu juga Ruby on Rails, kemudian GitHub yang tempat dalam tanda kutip tempat nongkrongnya anak-anak developer gitu ya, GitHub itu juga pakai Ruby on Rails. Dan ya ada berbagai aplikasi lain yang menggunakan Ruby on Rails, dan bagi saya sendiri saya merasa Ruby on Rails ini cukup mudah untuk digunakan gitu. Oke, mungkin tanpa perlu berpanjang lebar, kita langsung cobain aja untuk menginisiasi sebuah aplikasi Ruby on Rails. Nah, kita pindah ke terminal. Di sini terminalnya masih kosong ya, masih bersih. Dan di sini saya menggunakan Airbnb. Jadi Airbnb ini salah satu apa ya? Salah satu aplikasi yang memudahkan kita untuk memanage Ruby on Rails yang ada di sistem kita. Jadi semisal kalau kita punya beberapa versi Ruby gitu ya, kita pengen di folder atau directory A kita pakai Ruby 23 misalkan, terus di directory C kita pengen Ruby 25, dan directory lain kita pengen Ruby 3 yang terbaru misalkan. Nah, itu bisa di apa namanya diakomodasi dengan kita menggunakan Airbnb, dan Airbnb ini kita nggak mengganggu main system kita sendiri gitu. Jadi di sini saya pakai Airbnb versi 112. Jadi untuk cara instalasi Airbnb sendiri nanti teman-teman bisa baca cara instalasinya di internet ya. Bagaimana instalasi Airbnb di MacBook atau di Windows atau di Linux misalnya, itu teman-teman bisa baca. Nah, Airbnb ini memudahkan kita sih untuk kita manage versi dari Ruby yang kita gunakan. Untuk Ruby-nya sendiri di sini saya pakai versi 272 ya. Ini versi untuk yang globalnya, jadi saya set untuk global 272. Nanti kalau misalkan di directory tertentu saya pengen set Ruby yang berbeda, itu bisa pakai Airbnb. Oke, kita langsung saja kita mulai ya. Untuk membuat sebuah aplikasi Rails yang baru itu sangat uh, gampang ya. Jadi kita cukup mengetikkan perintah Rails new, terus nama aplikasinya apa atau nama direktorinya apa yang kita mau. Misalkan kita pengen bikin aplikasi toko, kita bisa bikin Rails new tokoku, atau kalau kita pengen bikin aplikasi blog, Rails new blog, ya terserah nama aplikasinya apa. Saya di sini coba pakai Rails new company aja ya. Saya kasih nama aplikasinya company ya, bebas ini nama nama directory ya, kita bebas mau namain apa aja. Nah, ketika kita enter, dia akan membuat apa namanya aplikasi Rails baru, yang dimana aplikasi Rails ini juga membutuhkan beberapa gem ya. Jadi di Ruby itu library itu namanya gem. Jadi satu buah aplikasi itu akan dependen ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi kecil lainnya atau library lainnya gitu. Nah, itu didefinisikan uh, menggunakan gem file. Nanti di sana kita bisa lihat gem-gem apa aja atau library apa aja yang kita pakai di aplikasi Ruby on Rails. Oke, ini dia masih install. Nah, untuk ini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada using. Using ini artinya kita udah punya gemnya gitu. Artinya dia udah
udah punya jamnya, dan ya udah dia tinggal using dari jam yang udah ada di komputer kita. Tapi kalau yang di sini ada fetching, di sini contohnya ada fetching ya kalau dilihat ya. Oh, maaf, yang ini nih. Nah, kalau fetching itu berarti dia harus download dulu tuh dari internet. Berarti dia fetching dulu, ngambil dari internet, dan baru nanti diinstal di lokal kita, di komputer kita. Oke, ini dia lagi install JavaScript dependency. Di sini pakai yarn. Ya, ini kita tunggu aja ya. Jadi dia masih instalasi. Oke, ini ada dia create directory-nya, ada app, aplikasi ya. Kemudian bin, di mana bin ini menyimpan executable yang nanti bisa kita pakai. Terus ada config untuk konfigurasi aplikasi. Kemudian ada database, library ini kalau kita mau define library untuk aplikasi kita sendiri. Kemudian ada public, temporary. Kemudian di sini ada test ini berisi unit test yang pengen kita bikin di aplikasi Ruby on Rails. Oke, kita lihat di bawah, kayaknya udah selesai nih. Oke, udah selesai ya. Ketika udah selesai, kita coba pindah ke directory baru kita pakai cd itu singkatan dari change directory. Cd ke aplikasi kita tadi namanya company. Oke, nah sekarang kita udah di folder company ya. Kita coba lihat di sini saya pakai Sublime ya untuk apa namanya, untuk sebagai code editor saya, maaf. Saya tadi sambil berpikir. Oke, kita coba buka aplikasinya. Ini ada company di sini. Oke, ini aplikasi fresh baru ketika kita membuat sebuah aplikasi Ruby on Rails. Nih saya close aja. Don't save. Oke. Nah, pertama kali ketika kita bikin aplikasi Rails baru, kita harus cek dulu gem filenya ya. Gem filenya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita lihat untuk Railsnya dia bikin di versi 6.1.1. Kalau misalkan teman-teman pengen di Rails 5.2, ya di sini tinggal diubah 5.2, kemudian lakukan bundle update atau bundle update Rails. Jadi di sini misalkan diubah ke 5.2 kalau misalkan pengen downgrade ya. Kemudian di save, kemudian di terminal kita bisa, ini saya clear dulu, lakukan perintah bundle update Rails. Jadi dia akan mengikuti sesuai yang udah kita definisikan di Ruby on Rails-nya. Nah, di sini kalau dilihat ketika kita pengen downgrade dari versi 6 ke versi 5, itu ada beberapa compatibility yang ini harus kita resolve ya. Ini cukup kompleks. Jadi kita stay aja di Rails 6 yang udah di define tadi. Ya. Oke, saya coba bundle dulu. Jadi bundle ini apa sih? Bundle atau bundle install itu artinya kita menginstall seluruh dependensi yang aplikasi kita miliki. Nah, dependensinya itu didefinisikan di file gem file yang dimana ketika kita melakukan bundle untuk pertama kalinya, dia akan membuat sebuah file gemfile.log, di mana gemfile.log ini mendefinisikan semua dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi kita, versinya berapa aja, ini banyak sekali ya. Jadi misalkan Rails, kita di sini butuh Rails. Nah, Rails ini sendiri itu butuh apa lagi? Itu didefinisikan juga di dalam sini. Kita coba lihat ya, salah satu aja. Kita coba cari si Rails-nya. Nah, nih. Ini Rails 6.1. Ternyata Rails 6.1.1 ini membutuhkan segini banyak dependensi. Action cable, action
Mailbox, Action Mailer, itu bisa dibilang aplikasi-aplikasi kecil lainnya ya, atau bisa dibilang library-library lain yang dibutuhkan oleh si Rails ini. Nah, mungkin nanti si Action Mailer juga butuh dependensi lain, itu nanti didefinisikan juga di bawah. Jadi atau di atas ya, pokoknya di file ini. Jadi semua library atau semua kebutuhan atau dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi kita itu didefinisikan di sini, dan ini auto generate dari Rails-nya sendiri. Yang harus kita define adalah di gem file-nya ini. Ini yang boleh kita otak-atik gitu. Jadi sebenarnya di sini yang kita butuhkan tuh nggak banyak ya. Ada Rails, SQLite, Puma. Puma ini adalah application server. Jadi kalau Ruby on Rails itu dia running di atas sebuah application server. Jadi kalau bisa dibilang urutannya itu ada komputer atau apa ya, computing resources. Di atasnya ada ya, ada OS dan seterusnya. Terus sampai kita ke HTTP server atau web server. Untuk HTTP server itu biasa kan ada Nginx atau Apache gitu ya. Nah, kalau aplikasi Ruby on Rails itu dia di atas HTTP server ada yang namanya application server. Baru di atas application server berdirilah aplikasi Ruby on Rails kita tadi. Beda dengan aplikasi yang menggunakan PHP, misalkan framework Laravel ya. Itu biasanya dia bisa berdiri di atas HTTP server. Jadi kita nggak perlu application server. Cukup Nginx sama Apache atau Apache gitu ya. Itu mungkin udah cukup. Oke. Di sini kita udah punya aplikasi barunya. Jadi instalasinya cukup dengan satu perintah kayak tadi ya. Ini Rails new, nama aplikasinya apa di bawah sini. Kalau teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk menjalankan aplikasinya itu kita cukup menjalankan perintah Rails server, atau kalau disingkat Rails S, itu sama aja. Ini kita enter. Nah, sekarang aplikasi kita udah jalan di atas application server yang namanya Puma ya. Kalau di sini bisa dilihat Pumanya versi 5.21. Gitu. Ini bisa dibilang aplikasi kita udah jalan nih. Gimana cara lihatnya? Ini kalau teman-teman lihat dia listening di port 3000 untuk localhost ya. 127.001. Atau kita bisa ketikkan juga di sini di browser. Jadi kita bisa pakai yang tadi kayak alamat IP 127.001.3000. 3000 itu portnya. Jalan ya. Atau kalau saya biasanya gini sih, localhost 3000. Gitu. Ini sama aja, localhost 3000 sama HTTP 127.001.3000. Ya ini case-nya dari browser ya. Ini ada logo yang udah di case dari browser, itu muncul di sini, logo kursusku. Oke, sekarang kita udah punya directory Ruby on Rails-nya, kita udah jalanin Ruby on Rails-nya, dan di sini kita udah bisa lihat nih di browser kita bahwa Ruby on Rails kita udah jalan. Yay, you are on Rails. Ruby versionnya bisa dilihat di bawah ya. Ruby 272 tahunnya 2020, bulan 10, tanggal 1. Jalannya di prosesor ARM. Karena saya pakai MacBook M1, jadi ya prosesornya ARM base. Oke. Selanjutnya yang kita akan lakukan atau kita akan coba eksperimen lagi adalah gimana caranya instalasi template HTML yang ada di internet ya ke dalam aplikasi Ruby on Rails kita. Nah, kita coba cari template HTML-nya. HTML template di Google. Nah, ini ada banyak sekali template HTML. Cuma kalau saya biasanya ambil atau cari yang free ya. Template HTML yang free itu biasanya saya cari di One Page Love. One Page itu istilah untuk aplikasi yang bentuknya itu satu page gitu. Jadi satu page memanjang ke bawah. Kalau teman-teman pernah buka website yang halaman itu panjang ke bawah dan kayak satu page doang, nah itu kita sebutnya
one page application gitu ya. Jadi ya aplikasi cuma one page tapi panjang gitu kan. Jadi nggak pindah-pindah page. Ini contohnya kita ambil di one page love. Ini saya biasa cari-cari template yang gratis di sini. Walaupun dia ada versi yang berbayarnya juga, ada $149 di sini. Ada yang gratis, ada yang $14, ya macam-macam ya. Nah, kita coba cari-cari. Kalau saya kayaknya tertarik sama yang ini deh. Jadi ini bebas ya, kita mau cari yang mana. Atau kita coba yang ini kayaknya bagus. Kita coba ambil satu ya. Nah, gimana sih harusnya kalau aplikasi kita jadi nanti kalau kita berhasil install template-nya, aplikasi kita akan tampilannya seperti ini. Oke, menarik ya. Oke, kita coba sekarang. Jadi kalau kita pakai template, itu kita nggak perlu define lagi CSS-nya kayak gimana. CSS tuh untuk styling ya. Terus font-nya, typeface-nya kayak gimana, kita nggak perlu cari-cari pusing-pusingin lagi. Kita udah bisa pakai template, semuanya udah disediain di template. Gitu. Jadi kita tinggal install template-nya, kemudian kita ganti sesuai kebutuhan kita. Ini kita download dulu ya. Ini si deal close aja. Terus udah dia download gitu ya. Nah, kita coba klik, ini dia langsung ekstrak dan kita coba lihat isinya. Isinya ada aset sama index dan license. Asetnya ada CSS, fonts, images, JS, dan lain-lain. Kita lihat di indeksnya, ini ada license-nya juga ya. Untuk indeksnya kita coba open with Sublime. Nah, ini contoh indeksnya ya. Cukup panjang ya, karena kalau teman-teman lihat tadi memang aplikasinya panjang gitu. Kita coba lihat dulu dia pakai asetnya apa. Nah, dia untuk asetnya dia pakai folder assets, images, icon, dan aset CSS, dan pokoknya semuanya ada di folder aset. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah memindahkan si aset ini ke dalam folder yang bisa dibaca oleh Ruby on Rails, atau ke dalam folder directory company tadi. Oke, kita copy aja di sini. Kemudian kita pindahkan ke ini workspace saya ya. Workspace, ini ada company. Jadi kalau kita lihat di skeleton ataupun directories yang ada di Ruby on Rails atau di company ini ya, itu ada application, bin, config, db, lib, log, dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalau kita memasukkan CSS, JavaScript, CSS itu untuk styling, JavaScript, images, pokoknya semua aset itu biasa kita taruhnya di application asset. Atau kalau yang dari luar bisa di lib asset. Atau kadang-kadang ada juga yang taruh di vendor, folder vendor gitu. Nah, berhubung ini kita cuma coba gimana sih cara paling gampangnya. Jadi kita masukkan ke dalam folder public. Jadi ini sebenarnya bukan common practice, tapi ini adalah cara paling gampang. Karena cara ini sebenarnya ada drawbacks-nya juga. Mungkin nanti akan dijelaskan di video yang lain gitu ya. Apa-apa aja kekurangannya kalau kita melakukan cara ini. Tapi ini adalah cara yang paling simple untuk kita instalasi sebuah template. Oke, jadi dari folder public tadi, dari folder si template-nya tadi, itu kita kopikan ke folder public atau directory public. Ini simple, kita kopas aja ke aset gitu ya. Udah tuh, kita udah punya semua aset-aset yang dibutuhkan oleh aplikasi kita, udah tersedia semuanya di sini. Tanpa kita harus perlu otak-atik, refactoring atau apa, pindah-pindahin file nggak perlu. Jadi udah semuanya terdefinisi di sini. Gitu. Nah, kalau kita misalkan masukkan si aset-aset tadi ke dalam folder lain yang sesuai dengan kebiasaan para programmer atau kebiasaan kita ya, itu bisa kita masukinnya di app aset. Nah, ini kita perlu mengerombak isi indeksnya sendiri. Kita coba lihat indeksnya ya. Kita langsung copy aja indeksnya deh ke dalam mana tadi indeks folder. Oke, ini indeks ya. Indeksnya kita coba buka pakai Sublime aja kali ya. Oh, maaf.
Ini tokoku, close dulu. Oke, nah sekarang sebelum kita melakukan copy paste dari indeks ini, kita terlebih dahulu membuat sebuah controller. Nah, controller itu apa sih dalam konsep framework Ruby on Rails? Ada yang namanya konsep MVC, model, view, dan controller. Model itu yang akan berinteraksi dengan database, kemudian view itu yang berinteraksi dengan klien atau browser atau user gitu ya, yang menghadap ke user lah, itu view. Kemudian ada C, yaitu controller, itu yang akan menghubungkan, ya jadi sebagai jembatan lah ya, dia sebagai logic, sebagai otaknya lah gitu, dimana kita bisa masukin logic di sana di dalam controller yang mengatur, namanya controller ya, dia akan mengatur kalau view butuh apa, dia harus ngambil dari model mana, sesederhana itu. Nah, di sini kita akan tambahkan satu controller. Di Rails itu kita bisa melakukan generate controller gitu dengan terminal ya. Jadi di terminal nanti kita bisa ketik-ketik, kemudian nampillah controller kita yang baru. Cuma saya lebih suka dengan cara sederhana. Tapi untuk kebutuhan tutorial ini, kita coba pakai cara yang udah disediakan Rails. Oke, saya clear dulu biar bersih. Kemudian di sini coba kita buat controllernya ya. Rails generate. Generate ini bisa disingkat dengan G. Jadi Rails G. Nah, untuk controller kita pakai scaffold controller namanya. Scaffold controller. Terus diikuti dengan nama controllernya apa? Saya coba nama controllernya home misalkan. Atau ya bebas, misalkan dashboard, nama controllernya juga boleh. Kita bikin Rails G scaffold controller, terus enter. Jadi dia akan membuat beberapa files. Jadi kalau dilihat di sini dia create, ada banyak yang di create ya. Ada views-nya, ada controllers-nya, dan lain-lain. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memindahkan si index ini ke dalam views yang tadi kita punya. Karena index ini kan berisikan tampilan-tampilan yang nanti akan dikonsumsi oleh user gitu. Nah, kita ke company, kemudian masuk ke app. Oh iya, kita lihat dari sini aja ya. Jadi untuk views itu ada di mana sih? Dia ada di app views. Jadi semua yang berhubungan dengan aplikasi itu adanya di app. Kalau config itu berhubungan dengan konfigurasi, ini kita jarang otak-atik gitu kan ya. Jadi kita otak-atik kalau memang kita butuh ubah-ubah config gitu. Kalau enggak, ya udah kita nggak otak-atik. Bin ini yang sangat jarang kita buka. Kemudian ada database kalau kita pengen bikin table atau melakukan migrasi dan maksudnya membuat migrasi baru dan lain-lain. Library biasanya kita masukkan di sini untuk aplikasi-aplikasi yang kita dapat dari luar, itu bisa kita taruh di library. Dan public, ini yang bisa diakses sama public. Oke, tadi kita coba pindahkan indeks kita ke views gitu ya. Jadi yang kita dapat dari template tadi kita pindahkan ke views. Kita masukkan ke folder atau directory homes. Oke, tadi kita udah copy, kemudian kita masuk ke app, kemudian views, kemudian homes. Nah, ini kita paste di sini. Dah, dia udah nongol di situ. Nah, file-file lain ini sebenarnya kita nggak butuh. Jadi kita coba delete aja nih. Ada beberapa file ya. Ini sebenarnya ya kita nggak butuh. Tunggu dulu. Indeks kita nanti ke delete. Nah, ini ada dua indeks. Ini indeks yang di-generate oleh Ruby on Rails. Ya kita nggak pakai. Kita pakainya indeks yang ini. Jadi kita hapus dulu yang lain-lain ya. Ini juga kita hapus. Oke, nah sekarang indeks yang ini kita rename dulu karena kita pakainya format ERB biar nanti kita bisa masukin variable ke dalam HTML index ini. Oke, tinggal di rename aja di sini ya. Jadi
dirubah namanya menjadi index.html.erb, kemudian enter. Oke, dia sudah berubah namanya menjadi html.erb. Nah, selanjutnya ini kita udah jadi, kita cek dulu nih controllernya seperti apa sih bentuknya. Nah, ini rame sekali ya, kita sebenarnya nggak butuh sebanyak ini. Jadi kalau kita pakai scaffold tadi yang generate-nya Ruby on Rails gitu, dia otomatis membuatkan banyak sekali files, dan filesnya udah berisi lumayan banyak gitu kan, yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh gitu. Makanya kalau saya pribadi sih saya jarang pakai scaffold-nya itu. Maksudnya saya jarang pakai generating yang dari Ruby on Rails. Nah, ini termasuk ini kita nggak pakai juga nih, karena kita belum punya model home. Jadi ya udah kita hapus. Nah, kalau kosong kayak gini, ini namanya method ya. Kalau metodenya kosong, itu kita bisa satuin aja terus pisahkan pakai titik koma. Itu kalau menurut styling yang bagus, harusnya kayak gini. Jadi kalau metodenya kosong, kita buat dia jadi satu line. Oke, ini kita udah ready. Nah, kita coba cek ya di aplikasi kita. Rails home atau index apa ya sebutannya? Root URL-nya masih kayak gini, cuma kalau kita pindah ke halaman homes, jadi halaman homes itu kan kita tadi bikin controller homes, ini kita enter, apa yang terjadi? Voila. Nah, template yang tadi kita udah bikin itu udah masuk ke halaman homes. Ini dia template-nya. Oke, kalau sekarang dilihat ini di homes ya, jadi dia bukan di root URL, ini root URL, tapi dia adanya di /homes. Nah, ini bisa kita atur, tenang aja. Kita bisa atur di roots. Kalau teman-teman yang pakai Sublime, itu bisa pakai command P gitu ya, atau control P mungkin kalau yang bukan Mac, untuk cepat berpindah ke file-file lain gitu. Ini routes. Nah, kita lihat di sini routes-nya dia ambil resource homes. Ini waktu kita generate controller tadi, dia udah otomatis ke generate si resource home-nya. Oke, buat gantinya gampang. Kita hapus si resource home ini. Kita ganti dengan get slash ya. Tuh-nya kemana sih? Kita mau dia pindah di handle oleh homes controller. Homes controllernya nggak bisa dibikin, index aja, homes index. Ini bisa kayak gini. Kita coba. Ini homes yang saya hapus. Kita masuk ke root URL. Oke, sekarang udah pindah ke root URL. Kalau homesnya kita akses, itu dia bakal not found. Ya, error ya. Karena dia not found. Kita ubah tadi definisinya, jadinya ke root URL. Oke, ini cara sederhana kita menginstall sebuah template. Jadi apa sih gimana sih cara ngebaca ini? Jadi dia get ini dash ini ya bisa dibilang root URL gitu ya, ke homes controller dengan metodenya index. Ini homes controller, metodenya index. Oke, sesederhana itu ya. Nah, kemudian setelah kita punya template yang seperti ini, pasti one day kita pengen ubah-ubah dong isinya gitu ya. Kita pengen bikin isinya lebih dinamis gitu. Kita bisa aja ubah isinya, tapi kadang-kadang kita pengen ubah isinya dinamis sesuai dengan yang kita define. Misalkan kita baca dari database, kemudian dapat value-nya, kemudian kita lempar ke view. Nah, gimana sih cara controller di Ruby on Rails? Maksudnya gimana cara views di Ruby on Rails membaca data yang ada di controller? Itu bisa pakai global variable. Nah, global variable ini variable biasa, cuma ada tanda add di depannya atau karakter add. Misalkan saya coba add name sama dengan Habibur Rahman. Oke, ini saya udah punya global variable namanya add name ya. Kemudian kita coba akses index
index HTML ERB tadi ya. Nah, ini punya kita. Nah, ini template yang tadi kita download. Kemudian katakanlah saya pengen bikin di atas ini basic SAS menjadi welcome name dengan name tadi Habibur Rahman. Oke, kita coba ya. Kita search aja nih, Ctrl C, kemudian find di sini. Ini title, kita nggak kalau title itu dia ya bukan yang tadi kita cari sih. Sebenarnya title itu adanya yang di browser di atas ini. Cuma ini titlenya udah diganti dengan Rails, aplikasi Rails ya. Oke, ini dia, kita udah ketemu. Jadi ada 2 tempat, kita akan ganti yang di sini. Basic SSS landing page. Nah, ini kita akan ganti menjadi welcome name tadi. Misalkan name-nya Habibur Rahman ya. Oke. Di sini kita coba ganti. Seperti ini ya. Persen sama dengan add name. Persen kurung. Oke. Ini udah isinya name ya. Cuma saya nggak pengen name-nya aja, saya pengen ada welcome-nya gitu. Welcome name. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Kita refresh. Welcome Habibur Rahman. Nah, name ini sebenarnya nanti bisa kita gonta-ganti sesuai dengan yang kita mau. Misalkan saya kasih di sini params name sama dengan Fulan. Nanti dia akan ganti Fulan. Gimana sih caranya? Maaf, ini param bukan kayak gini ya. Params itu pakai tanda tanya. Nah, gimana sih caranya? Kita baca parameter dari si controller, karena controller ini yang mengatur. Jadi kita coba ganti add name sama dengan params name. Nah, ini kita komen. Gimana sih hasilnya? Kita coba ya. Welcome Fulan. Nah, tapi kalau paramnya diganti lagi, misalkan Galih gitu. Jadi welcome Galih. Atau kalau paramnya dikosongin, ya udah kosong. Nah, gimana sih cara handle kosong biar dia ada default value-nya? Kita bisa pakai apa ya? Tanda operator pipe ya namanya. Pipe, kita pakai nama saya Habibur Rahman. Jadi kalau misalkan paramsnya kosong, dia udah otomatis diganti dengan nama Habibur Rahman. Oke, kita coba enter. Oke, ini bukan kosong ya, ini ada semacam string kosong, tapi kalau ininya dihapus, welcome Habibur Rahman. Oke, mungkin itu tutorial singkat dari saya. Kalau misalkan tadi kita pengen ganti yang ini, kita pengen handle yang ini juga, kita bisa pakai cara lain. Jadi bukan cara yang seperti ini ya. Ini dia akan ngecek si params name itu value-nya nil atau null atau enggak gitu. Nil sama dengan null gitu ya kalau di bahasa lain, tapi kalau di Ruby namanya nil. Jadi dia akan cek params name itu nil atau enggak. Kalau nil, dia akan ganti dengan Habibur Rahman gitu. Oke, mungkin itu tutorial singkat gimana caranya install template yang kita dapatkan di internet. Semoga bermanfaat tutorialnya. Mungkin kita sampai di sini dulu. Next, di video lain kita akan bahas cara-cara yang lebih advance ya. Kalau yang tadi ya bisa dibilang cara yang sangat-sangat atau paling sederhana untuk menginstall sebuah template. Nanti kita akan coba cari tahu gimana cara yang lebih advance-nya.